Ini alat mubah, tidak pahala, tidak dosa, tetapi bisa jadi sebab HP ini membawa kita ke surga, bisa juga jadi sebab membawa kita ke neraka. Apapun yang namanya mubah tergantung isinya. Gunanya apa? Gunanya kebaikan, silaturrahim, syiar dakwah, sebarkan kebaikan, sebarkan doa sahih, hadis yang sahih, dapatlah pahalanya, menjadi sedekah jariah bagi kita. Sebaliknya, kalau kita sebarkan keburukan, dosa atau berita hoak atau fitnah di mana-mana, itu membahayakan. Tahu nggak dosa jariah? Dosa jariah menyebarkan sesuatu yang tidak baik di dalam HP. Orang Islam nggak mau sholat? Halo? Ada yang ketika dengar adzan nggak mau sholat? Ada yang ketika diajak marah-marah? Nah, yang seperti itu Muslim tapi menyimpang dari ketentuan, itu disebut dengan kafar namanya. Perilakunya mirip menyerupai orang yang belum beriman. Yang belum beriman tidak sholat karena nggak ada iman dalam dirinya. Ini Anda beriman kok ikut-ikutan nggak sholat. Tapi dibedakan namanya oleh Allah, bukan kafir tapi kafar, menunjuk pada perilaku bukan orang. Innalladzina kafaru kafar. Di ayat tidak. Orang-orang yang kafar, ingkar dari isyarat kami, yang mengaku muslim tapi susah sholat, mengaku muslim gak mau zakat, mengaku muslim banyak maksiat, sehingga ketika ditimbang banyak salahnya dibandingkan solehnya, kami akan tarik ubun-ubunnya. Nusli, tarik ubun-ubunnya. Saufa nuslihim nar, jahanamnya gak disebutkan. Kami akan celupkan dengan ubun-ubun itu ke neraka. Nusli itu ditarik sambil dicelupkan. Kullama nadijat fi amadin mumaddadah, yang ini diikat begini di tiang, dan cara dibakarnya dilas dari ujung kaki terus. Tapi kalau belum matang sampai ke dalam, bisa jempol dulu, belum matang sampai ke dalam, gak akan naik ke atas tuh. Jadi begitu sudah matang, dalamnya hancur, naik ke atas, ini sembuh lagi terus sampai ke otak. Ke otak ya. Tattali'u 'alal afidah. Ya, kalau bahasa kitanya begini, ini isi otak kamu apa sih saat di dunia? Yang dipikirin dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi, kumpulin sampai lupa dengan akhirat. Sholat gak dikerjakan, orang lain ngejar sholat sunnah malam-malam, sampai dengan malamnya kamu yang fardu aja diabaikan demi mengejar dunia. Apa isi otak kamu? Yuk kita angetin tuh ke dalam terus, bakar sampai habis. Ini. Tapi Anda mesti hati-hati, karena penghuni neraka ini sudah diintai saat di dunia kalau dia nggak mau bertobat. Innaha 'alaihim musadah. Diintai, dilihat nih, kamu teman saya nih, siap-siap ya. Kalau nggak taubat tuh, begitu sampai ke sana sudah nggak akan dibiarkan. Hei teman, sini, saking dekatnya dengan saya jangan pergi, saya ikat ya. Nanti akan datang di akhir zaman, menjelang kiamat. Kamu lihat, kata Nabi, pemimpin-pemimpin manusia ketika itu adalah umpama singa. Singa itu kerjanya tukang terkam. Kerjanya terkam, sangat terkam sini. Menteri mereka pada hari itu adalah ibarat serigala. Binatang paling licik, binatang pandai mengampu itu serigala. Hakim-hakim mereka pula adalah anjing gila. Bagi anjing, baik, jahat tak penting, yang penting daging. Artinya bagi hakim yang mentalitinya anjing, benar salah tak penting, yang penting daging itu. Suapannya, nilai sogokannya, boleh saja jadi yang benar salah, yang salah jadi benar. Dan manusia yang hidup ketika itu adalah umpama kambing-kambing tanpa pedoman. Pertemuan antara kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan tanpa nikah, zina, dosa besar, terlaknat. Kau yang pacaran-pacaran ini sampai kau melakukan zina, kau terkutuk dunia dan akhirat. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kau mendekati zina, karena zina itu perbuatan keji, perbuatan najis yang menjijikkan saudara. Apa hukum bagi pelaku zina, Ustaz? Dia dimasukkan ke dalam neraka jahim dan kemaluannya ditusuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Malik penjaga neraka dengan tombak tajam yang terbuat dari api neraka, yang sebelum ditusukkan ke dalam kemaluannya dicelupkan dulu ke air nanah bercampur darah yang mendidih dari neraka, saudara. Ustaz ini sedang mendongeng, kepala otak kau mendongeng. Kalau anak kita sudah gadis tidak pakai jilbab, bisa dibayangkan bagaimana sengsaranya bapak nanti dikubur. Kalau sampai sekarang anak kita tidak tahu ngaji, asam tidak tahu ke masjid, bisa dibayangkan bagaimana seksanya kita dikubur nanti.
Tapi kalau sekarang anak kita masih SD sudah tutup jilbab, sudah tutup aurat. Anak kita malam Jumat semua kumpul di rumah baca Yasin sama-sama. Anak kita Ramadan berjamaah di masjid. Harapan itu Pak, Bapak sudah kaya insya Allah dikubur. Demi Allah, ibu bapak wafat, anak senja pengangguran, Allah tidak persoalkan. Ibu bapak meninggal, anak tidak punya kerja, Allah tidak marah. Tapi ketika anak bapak tidak pakai jilbab, anak bapak tidak tahu sholat, anak bapak tidak tahu rasa malu jadi anggota DPR tapi koruptor, maka bapaknya dicari, mana bapaknya ini, mana orang tuanya, kok bisa anaknya seperti ini? Hati-hati Pak, Bapak tidak usah cemas soal masa depan anak. Yang perlu Bapak Ibu khawatirkan adalah anak kita wafat tidak tahu sholat. Gini, anak siapa? Anak siapa? Jangan kayak gini. Kalau Bapak pada gendong anak ibu, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah uang seperti untuk ongkos naik haji, sisanya buat kita lagi. Waduh, istrinya nggak jawab lagi, marah. Istrinya nggak jawab, pas lagi gendong anaknya. Salatullah, salamullah, ala Tuha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah suami kami daripada nikah lagi. Sekarang anak-anak di luar sana pacaran, cabut dari sekolah ke mall, bonceng sana pakai motor, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah ngidam laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa, mati resikonya, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang mengandung malu keluarga ditengok, hamil tak punya suami, laki-laki apa perempuan? Masih mau juga lagi pacaran? Bodoh. Udah muntah, malu, meregang nyawa, tak punya kehormatan, tak punya harga diri, mau juga dibonceng laki-laki. Goblok. Jaga harkat martabat kalian. Siap. Kalian dibohongi, suruh beli masker, suruh beli jahe merah, se-Indonesia jahe entek. Masker habis, harga masker 1 dus 2 juta. Ini orang gila. Jangan takut, takutlah sama Allah. Kenapa kalian takut dengan corona? Tidak pernah memikirkan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah seorang yang mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya dia manggil Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Tapi Nabi nggak noleh ke arahnya. Ya, maka dia kebingungan. Akhirnya dia lari ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri di hadapannya Rasulullah. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menoleh ketika saya panggil? Apakah engkau ini marah kepadaku?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak. Bagaimana mungkin saya marah? Kenal saja tidak." Maka yang mimpi jadi bingung, "Ya Rasulullah, bukankah para ulama itu menjelaskan bahwasanya engkau ini mengenal umatmu melebihi daripada kenalnya seorang ibu kepada anaknya? Engkau cinta kepada umatmu melebihi daripada kecintaan seorang ibu kepada anaknya." Kata Rasulullah, "Sadaqu." Mereka berkata benar. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW, "Dan sesungguhnya kenalku kepada mereka umatku itu dengan kadar sholawat yang mereka baca. Engkau nggak pernah bersolawat kepadaku, bagaimana mungkin saya kenal kepada..." Jangan terlalu percaya diri karena masih sehat. Kematian kapanpun bisa datang. Berdatang, tidak pernah terduga datangnya. Allah tegaskan dalam kalamnya, "Walaupun kau membangun benteng yang kokoh dengan para pengawal yang ketat, tetap kematian datang padamu. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Kematian yang kau lari darinya, kematian akan mendatangimu. Al mautu babun wa kullu nas dakhiluhu. Mati laksana pintu, setiap makhluknya pasti melewatinya. Baghtatan, datangnya sekonyong-konyong.
hanya soal waktu kita akan meninggalkan dunia ini, akan meninggalkan keluarga kita selama-lama-lamanya.